Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahn Rizal. Saya dari kelas A2 Ilmu Komunikasi dengan NIM 200211045. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kewarganegaraan pada topik 5, yaitu tentang 3 kasus pelanggaran HAM di negeri ini pada era kepemerintahan Presiden Joko Widodo. Yang pertama, ada kasus HAM yang menyoroti penanganan konflik sumber daya alam atau SDA. Masih menjadi pengaduan yang banyak disampaikan ke Komnas HAM berbagai isu dan konflik SDA. Masih mewarnai dalam pemerintahan Jokowi pada periode pertama. Beberapa tahun lalu, konflik SDA hanya didominasi dengan isu perkebunan, pertambangan, dan kehutanan. Namun seiring dengan pembangunan infrastruktur yang gencar dilaksanakan beberapa tahun terakhir, banyak juga pengaduan masyarakat terkait pembangunan infrastruktur. Lalu ada kasus kedua, yaitu kasus HAM. Masih maraknya kasus intoleransi, pelanggaran atas hak kebebasan berekspresi di dalam pemerintah Jokowi. Serta dalam waktu bersamaan juga muncul persekusi yang dilakukan oleh ormas atau kelompok massa. Upaya hukum dilakukan dalam setiap peristiwa intoleransi, tidak pernah menyeret aktor pelaku utamanya ke pengadilan. Atau apabila aktor tersebut dapat dibawa ke pengadilan, vonis hukumannya cukup ringan. 3. Penuntasan hak asasi manusia berat pada masa lalu yang sampai saat ini masih belum terselesaikan. Pak Jokowi pernah berjanji untuk menuntaskan kasus pelanggaran berat hak asasi manusia masa lalu pada masa awal ia menjabat sebagai presiden. Kasus itu diantaranya peristiwa penembak misterius atau Petrus yang terjadi pada tahun 1982 hingga 1985. Selanjutnya ada peristiwa penghilangan aktivis pada pangkal masa Orde Baru tahun 1997 sampai 1998. Dan ada lagi kasus Trisakti, Semanggi 2, terus ada Talang Sari dan kerusuhan Mei tahun 1998. Selanjutnya ada peristiwa Wasior Wamena pada tahun 2002 sampai 2003, dan yang terakhir Komnas HAM menambah 3 berkas pelanggaran HAM berat dari Aceh, yaitu kasus Jambu Kepok, kasus Simpang KKA, dan kasus Rumah Gedok. Kasus-kasus ini mandek di level Kejaksaan Agung. Komnas HAM memandang ketidakjelasan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat ini adalah bentuk pengingkaran atas keadilan. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.